pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, Tuhan. Kau berikan kami kesempatan kembali untuk kami, Tuhan, berbagi, Tuhan, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling mendukung satu dengan yang lain. Pagi ini, Tuhan, satukan kami dalam kasih-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ketika 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau hadir di sana, Tuhan. Tuhan, kami pagi ini, Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu bersama-sama, Tuhan, dengan gereja-Mu, Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, urapi setiap kami, Tuhan, sehingga setiap ucapan syukur kami, Tuhan, setiap doa kami, Tuhan, setiap yang kami lakukan, Tuhan, berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, sebentar kita akan sebentar ya.
Kita akan belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhannya ini slide-nya cukup panjang, jadi saya tidak akan terlalu banyak mengomentari slide, jadi saya akan bacakan dan slide-nya cukup jelas ya. Oke, saya akan mulai saja. Ya, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar berakar kuat di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini melanjutkan yang minggu yang lalu. Ya, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Itu yang dikatakan oleh Daud, bagaimana Daud mencintai Taurat Tuhan. Orang Kristen akan kuat kalau akarnya kuat. Arti berakar di dalam firman Tuhan, yang pertama adalah memiliki kedalaman akan firman Allah. Tujuannya supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat, karena tahun-tahun ini banyak pengajaran-pengajaran sesat, terus di sosial media, di YouTube itu ada yang benar tapi juga banyak yang sesat. Nah, orang-orang yang berakar di dalam firman Tuhan, mereka itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang tidak berdasarkan ajaran-ajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Terus yang mereka yang kedua adalah memiliki kecintaan akan firman Allah. Tujuannya adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman atau kompas, ya, pelita bagi kehidupan. Jadi firman ini menjadi pelita bagi kehidupan kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita resapi, itu tentunya perlu dipraktekkan. Karena di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 27 itu Yesus pernah memberikan satu ilustrasi tentang orang-orang yang mendengar perkataanku, satu yang melakukan, satu yang tidak melakukan. Nah, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia diibaratkan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, hidup ini memang keras, tentunya kita tahu penuh tantangan, tekanan, dan ancaman. Tetapi orang-orang yang berpegang teguh pada firman Allah akan kuat, tidak gampang digoyahkan, bahkan akan memiliki hidup kemenangan. Nah, orang yang kedua adalah orang yang hanya mendengar, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Maka pada saat ada badai, maka rumah itu akan hancur atau orang itu akan mengalami satu hal yang kegoncangan di dalam hidupnya. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, memang kelihatannya kokoh, kelihatannya megah, tetapi pondasinya kurang kuat sehingga ketika ada badai pasti runtuh seperti itu. Sebab itu ayat ini menasihatkan kepada kita, baiklah ketika kita tahu firman Tuhan, yang paling penting adalah setelah tahu, setelah mengerti adalah dilakukan. Karena itu diibaratkan kita sedang memiliki satu pondasi yang kokoh, yaitu mendirikan rumah di atas batu karang. Oke. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab bukan buku sejarah atau ilmu pengetahuan. Jadi bukanlah hal yang mengejutkan kalau membaca dan belajar Alkitab adalah aktivitas-aktivitas yang paling memberi dampak terbesar pada kehidupan dan pertumbuhan ke arah kedewasaan rohani. Nah, makanya ketika orang-orang baca Alkitab itu akan mengalami sesuatu yang berbeda di dalam kehidupannya. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan yang tidak hanya untuk pengetahuan atau hanya membaca sebagai sejarah. Namun ini adalah Tuhan sendiri yang akan mengubah hidup kita. Walaupun hal itu sangat jelas, masih banyak jemaat gereja yang tidak membaca Alkitab secara teratur, ya, banyak ya. Tentunya mungkin saya juga seringkali juga tidak teratur. Nah, kita tidak akan bertumbuh jika kita tidak mengenal Tuhan dan tidak meluangkan waktu untuk berada di dalam firman-Nya. Nah, ada banyak orang Kristen ingin kuat tetapi tidak mau bayar harga. Salah satunya adalah malas membaca Alkitab. Memang secara survei
Kemarin kita kalau lihat di survei BRC itu memang yang baca Alkitab itu kalau di generasi milenial ini ada sekitar 21% yang nggak pernah baca Alkitab. Ya, ini menurut survei. Kalau terus di umur 65 ke atas cuma 6,2. Jadi lebih relatif lebih sedikit. Ternyata yang menjadi PR adalah generasi milenial. Kenapa mereka tidak tertarik membaca Alkitab? Kita juga perlu mencari cara bagaimana mereka suka dengan Alkitab. Tapi kalau saya tanya ke generasi ini, mereka tahu bahwa Alkitab itu penting, tapi mungkin gairah atau kebiasaan membaca itu yang memang perlu ditingkatkan, atau ada cara metode lain buat anak-anak milenial supaya mereka mencintai firman Tuhan. Nah, survei membuktikan dikatakan sekitar 75 orang dewasa di Amerika Serikat, yaitu 42% mengatakan bahwa membaca Alkitab merupakan hal yang penting bagi mereka. Tetapi kurang dari 50%, artinya masih ada 50% orang di Amerika Serikat yang dapat menyebut tidak dapat menyebut nama kitab pertama dari Alkitab. Jadi kitab pertama Alkitab aja nggak bisa tahu, padahal itu gampang ya, Kejadian. Tapi bagi orang yang nggak pernah baca Alkitab, apa ya kitab pertama seperti itu. Dan termasuk ada beberapa juga rekan saya yang memang nggak pernah tahu kitab-kitab yang ada tertulis di Kejadian, Keluaran, mereka juga bingung seperti karena mungkin mereka nggak pernah pegang. Oke. Nah, di antara orang-orang yang membaca Alkitab rata-rata waktu yang digunakan untuk membaca Alkitab kurang dari 7 menit sehari katanya. Ya, rata-rata orang Amerika Serikat menghabiskan waktu hampir 5 jam sehari untuk nonton TV atau membroadcast media sosial. Ya, ini hanya survei ya. Orang yang punya Alkitab tetapi tidak membacanya sama dengan orang yang tidak mempunyai Alkitab. Ya, betul sekali ya. Kalau kita punya Alkitab, kita nggak baca ya sama aja dengan kita tidak punya Alkitab. Oke, 3 alasan mengapa banyak orang tidak baca Alkitab. Ada orang yang bilang katakan membingungkan, banyak yang aku nggak tahu katanya. Terus ada yang bilang, wah beda zaman, beda budaya, apa hubungannya dengan hidupku. Jadi bilang mereka bahwa Alkitab itu sudah tidak relevan. Terus yang lain juga ada bilang membosankan, terlalu panjang, bikin ngantuk, apalagi kalau orang udah mulai baca ke kitab imamat, waduh peraturan-peraturan seperti itu ya. Itu para 3 alasan yang memang kita ketahui ada beberapa orang kenapa banyak orang tidak baca Alkitab. Nah, pandangan orang Kristen tentang Alkitab apa? Nah, ini juga perlu dibuang dari pikiran kita ya. Nah, ada orang bilang bahwa firman Tuhan itu adalah kotak obat. Jadi gini, ketika kita mengalami satu kesulitan, ketika kita mengalami problem, baru cari ayat-ayat seperti kayak gitu. Jadi kayak kotak obat, ayatnya dihafalin, seperti itu diomongin, seperti itu. Itu firman itu seperti kotak obat, seperti untuk menyembuhin. Terus seperti album foto, cuma ngumpulin ayat-ayat mas gitu, hanya ngumpulin ayat-ayat mas dihafalin seperti itu. Nggak salah sih, bagus, cuma hanya sekedar hanya ayat-ayat yang dia suka, ayat-ayat emas. Jadi album foto kan isinya hanya hal yang bagus, hal-hal yang tidak suka mereka nggak baca, atau hal yang nggak ngerti mereka nggak gali lagi, hanya hal-hal yang mudah saja. Terus dikatakan bahwa firman itu seperti kulkas. Gimana artinya di sini orang berparadigma bahwa firman Tuhan itu seperti untuk mendapatkan kekayaan. Gimana sih supaya saya diberkati dengan Alkitab ini, dengan firman Tuhan, gimana saya supaya saya usahanya maju gitu. Hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Terus bola kristal itu orang bilang bahwa Alkitab ini untuk melihat masa depan saya, atau seperti sebuah sesuatu yang gaib seperti itu. Kalau kita baca Alkitab akan terjadi sesuatu yang gaib seperti itu. Jadi sesuatu yang lebih ke arah supranatural. Nah, ini ada banyak orang punya paradigma tentang Alkitab itu seperti itu. Namun kalau hanya seperti itu, maka memang Alkitab ini hanya akan diperlukan sesekali seperti itu ya. Memanfaatkan dengan tidak tepat, artinya jika kita hanya memanfaatkan Alkitab seperti tadi cara-cara itu, jika kita terutama hanya memanfaatkan Alkitab dengan cara-cara ini, maka kita memanfaatkan Alkitab tidak bijaksana atau kurang memadai. Ya. Orang Kristen akan menginginkan firman supaya ia bisa bertumbuh olehnya, bukan sekedar untuk kesenangan atau kegembiraan, bukan sekedar untuk pengetahuan atau fasilitas dalam berkhotbah atau perdebatan teologi, tetapi, nah ini yang penting, di atas segalanya supaya ia bisa bertumbuh olehnya.
Jadi kalau kita baca Alkitab, tujuannya adalah supaya kita mengenal Tuhan sehingga kita bertumbuh. Ada banyak orang baca Alkitab untuk berkhotbah buat orang lain. Wah, saya baca Alkitab senang, tapi buat apa? Buat khotbah, bahan khotbah. Atau kalau ada orang-orang tertentu untuk berdebat, ya, untuk melakukan perdebatan-perdebatan. Memang nggak salah bahan-bahan Alkitab ketika orang baca untuk bahan berkhotbah boleh, untuk memberikan penjelasan di dalam teologi yang benar itu juga boleh. Namun ada satu hal yang memang sangat penting adalah untuk ke diri kita, adalah untuk apa sih sebenarnya? Tentunya untuk diri kita, yaitu untuk kita bisa bertumbuh, ya. Oke. Alkitab adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya. Ya, jadi kita tahu kalau kita baca Alkitab itu sebenarnya Allah sedang menyatakan dirinya, sedang menggambarkan dirinya, Allah kita itu seperti apa. Nah, waktu kita baca Alkitab, justru disitulah kita akan mengerti Tuhan kita itu seperti apa. Ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus ketika kita baca Alkitab. Ketika kita melihat Tuhan yang kasih, yaitu ketika kita melihat di dalam Alkitab itu bagaimana Tuhan mengasihi, mengampuni, seperti itu. Nah, ketika baca Alkitab, disitulah kita bisa mengenal Tuhan, dan Tuhan itu seperti apa, disitulah kita membuat diri kita seperti apa yang Tuhan mau, yaitu dirinya. Ya, karena dia ingin kita seperti dirinya. Jadi kalau kita ingin seperti dirinya, maka kita ketahuilah secara dalam Tuhan kita seperti apa. Oke ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan, kata Nabi Yeremia. Ternyata Nabi Yeremia sudah menasihatkan sekian ribu tahun bahwa kita harus mulai bermegah bagaimana kita memahami Tuhan. Dan bagaimana memahami Tuhan, yaitu lewat yang kalau kita sekarang adalah lewat firman-Nya yang kita bisa baca. Oke. Transformasi hidup adalah sebuah misteri bagaimana membaca Alkitab, menghafalkan Alkitab, dan merenungkannya sanggup katakan mentransformasi pikiran kemudian perilaku, tetapi hal itu sungguh terjadi. Karakter dibentuk oleh Roh Kudus dan disiplin rohani adalah alatnya. Jadi orang-orang yang membaca Alkitab lalu setelah membaca lalu mulai mungkin ada ayat-ayat masih dihafalkan dan terlebih lagi direnungkan, maka itu sanggup merubah pikiran, perasaan kita sehingga kita terjadi satu perubahan perilaku di dalam hidup kita satu hari demi satu hari. Dan ini yang memang Tuhan mau ketika kita baca firman Tuhan. Segala tulisan dihafalkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, jelas ya? Nah, dikatakan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Wow, sama-sama orang Yahudi tapi berbeda apa yang terjadi. Yang di kota katanya lebih baik dibanding yang di Tesalonika. Karena mereka menerima firman, mendengar firman, membaca firman dengan segala kerelaan hati. Artinya dengan hati yang terbuka. Dan setiap hari, nah ini kuncinya, setiap hari mereka menyelidiki. Jadi tidak hanya sekedar membaca angin lalu, setelah itu tidak tahu apa yang dibaca, tidak dimengerti apa yang dibaca, tetapi mereka menyelidiki kitab suci itu untuk mengetahuinya. Apakah semuanya itu benar? Demikian. Ketika mereka menyelidiki dan ternyata benar, maka mereka masukkan di dalam kehidupan. Itu yang seringkali banyak orang, kenapa orang Kristen ada yang bertumbuh, ada yang tidak, padahal baca Alkitabnya sama. Nah, tapi mereka hanya ayat-ayat itu hanya dijadikan satu pegangan seperti tadi. Kalau ada masalah baru ayat itu dimunculin di apa namanya,
diomongin berulang-ulang. Padahal sebenarnya firman Tuhan itu yang paling benar itu adalah ketika kita tahu firman Tuhan, kita praktekkan di dalam kesehari-hari ya, seperti itu. Oke, ada 4 cara menyelidiki Alkitab. Ya. Pertama, merenungkan Alkitab tadi, seperti Wasyong kemarin pernah ungkapkan, ya. Juga ada membaca, tentunya sebelum direnungkan ya dibaca dulu ya, dibaca, direnungkan, lalu nanti kalau ada hal-hal yang kita belum ngerti, kita dalamin, kita pelajari atau kita tanya. Lalu kita nikmati Alkitab itu sebagai makanan kita sehari-hari seperti kita makan tiap hari. Itu kita nikmati, bukan menjadi sebuah beban ya, seperti itu. Dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. Mempelajari Alkitab, membaca sebagian seluruh Alkitab dari awal hingga akhir ya. Supaya kita bisa melihat gambaran secara menyeluruh. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang belum pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir, dicoba dari awal sampai akhir. Tujuannya pertama adalah untuk kita bisa melihat satu mapping ya, mapping secara keseluruhan tentang Alkitab itu sendiri. Nah, nanti kalau udah mulai bertumbuh, ya boleh hanya boleh kita belajar per ayat untuk kita renungkan, dan itu kita fokuskan untuk kehidupan kita supaya kita lebih bertumbuh dan berakar. Oke. Firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita manakala kita merespon dan melakukan firman Tuhan itu. Karena itu ketika kita menjadi pelaku firman pasti ada perubahan hidup. Ya, saya lihat beberapa baik Wasyong, Pak Gunawan dan rekan-rekan, saya melihat ketika kalau bersaksi gitu ya, saya melihat walaupun memang dari kesaksian-kesaksian itu saya melihat itu terjadi kenapa punya keputusan yang berbeda, punya perubahan hidup yang berbeda, karena rekan-rekan di sini adalah orang-orang yang suka akan firman Tuhan dan suka melakukan firman Tuhan sehingga terjadi satu perubahan hidup. Dan itu yang saya lihat, saya senang gitu ketika melihat kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dan itu saya lihat artinya luar biasa cinta akan firman Tuhan, dan firman itu ternyata benar-benar mengubahkan, bahkan memberikan kekuatan pada saat kita mengalami sesuatu yang boleh katakan badai hidup. Tetap kuat, tetap cinta Tuhan, tetap tidak kecewa, tetap tidak mengeluh, tetap tidak protes sama Tuhan, tapi tetap teguh seperti itu ya. Oke. Ini saya admit dulu Hendra. Biasa kalau di admit share screen-nya saya harus ngulang karena nggak bisa digerakin. Sebentar ya. Nah, tantangan adalah jika gereja dan orang Kristen tidak menyelidiki Alkitab, apa tantangannya? Ya. Bagaimana gereja dan orang Kristen mengenal Allah dan menikmati Dia dan mengetahui rencananya? Ini tantangan bagi kita ya, gereja itu artinya kita nih. Jadi tantangan bagi kita sebagai orang Kristen, bagaimana kalau seseorang tidak mencintai firman Tuhan, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan? Dan kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa tahu rencananya, bagaimana kita tahu keinginannya, bagaimana kita tahu hatinya, seperti itu. Nah, ini harus menjadi tantangan bagi hidup kita. Bagaimana kalau kita tidak pernah membaca sama sekali atau mendengarkan sama sekali, dan saya yakin di sini tidak ada orang yang bisa mengenal Tuhan, karena hanya satu-satunya kita bisa mengenal Tuhan lewat maksudnya lewat yang Tuhan sediain, yaitu firman Tuhan yang sudah ditulis. Ya. Bagaimana gereja atau orang Kristen bertumbuh dan memiliki karakter Kristus? Ya, tentunya kita harus balik lagi belajar firman Tuhan. Bagaimana gereja dan orang Kristen memiliki pola pikir seperti Kristus? Ya. Bagaimana gereja dan orang Kristen bertahan menghadapi pencobaan? Ya. Kita tahu semua ya tadi dari bagian. Karena itu menyelidiki Alkitab bukanlah sebuah teori atau metode atau
pilihan, tetapi merupakan bagian daripada kehidupan. Yesus pernah bilang bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi manusia juga hidup oleh karena perkataanku. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia ini ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Bahwa memang tubuh jasmani itu makanannya roti, betul. Tetapi karena manusia rohani kita perlu dikasih makan supaya bertumbuh, maka Tuhan Yesus bilang kepada kita sebagai satu nasihat yang luar biasa, bahwa manusia tidak hanya hidup oleh roti saja. Artinya manusia tidak hanya untuk mencari uang hanya untuk memberikan makan kepada tubuh jasmani. Namun manusia rohani kita perlu dikasih makan, karena itulah yang akan membuat kekekalan satu saat. Apa yang terlihat tidak terlihat itu semuanya fana ternyata. Justru apa yang tidak terlihat itu adalah yang kekal. Nah, kadang-kadang orang terjebak dengan sesuatu yang fana. Ngejar terlalu, nggak salah sih mengejar, tapi karena pengejarannya itu menjadi fokus dia, sehingga dia melupakan satu hal yang penting, yang satu saat akan berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang dan masa yang saat ini. Nah, tetapi sebuah baca firman Tuhan adalah sebuah keputusan, komitmen atau kemauan, di mana ini adalah makanan kita. Ya, karena mencintai Alkitab dan menghidupi Alkitab adalah respon kita atas anugerah keselamatan yang sudah Allah berikan. Ya, oke. Stop share. Bapak akan bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami boleh belajar firman Tuhan walaupun singkat, padat, tapi pada intinya adalah bahwa kami boleh mengerti bahwa firman Tuhan itu penting, dan bagaimana caranya kami mengerti firman Tuhan, bagaimana caranya kami mencintai firman Tuhan, yaitu dengan membaca, merenungkan, atau menyelidiki lewat hal-hal yang lain. Roh Kudus berikan hikmat-Mu, kemampuan-Mu untuk kami boleh mencintai firman-Mu, dan karena firman-Mu itu mampu mengubah hidup kami, mengubah paradigma kami, bahkan menuju kepada kami boleh menjadi sama seperti Kristus. Sehingga keputusan-keputusan di dalam kehidupan kami tidak pernah melakukan kesalahan, karena firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pondasi hidup kami, dan kami boleh berakar kuat di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.